Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Pada renungan kita yang ke-6 ini, kita akan membincangkan satu di antara sekian banyak perkara besar dalam hidup kita, yaitu mengenai kekhusyuan. Pada perbincangan ini kita akan mencoba nanti untuk mengupas tentang khusyuk dari 5 perkara. Pertama, apakah khusyuk itu? Ya. Kedua, mengapa kita perlu khusyuk? Ketiga, bagaimana cara kita meraih kekhusyuan? Keempat, di manakah posisi kekhusyuan? Dan yang kelima, apa benar kita ini sudah berada dalam zon kekhusyuan? Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan mengupas 2 ayat yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amada faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Maksudnya adalah, belum dekatkah lagi waktu itu bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kalbunya ketika mengingati Allah dan ketika mendengar Al-Quran yang telah Allah turunkan. Ya, ketika mendengar kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Jangan sampai mereka, orang yang beriman ini, seperti layaknya orang-orang ahli kitab sebelum mereka, yang mana telah berlaku jarak yang begitu jauh antara mereka dengan wahyu yang akan diturunkan, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya Allah itu adalah yang berkuasa untuk menghidupkan bumi yang telah mati, bumi yang telah mati menjadi hidup semula. Demikianlah Allah atau kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, supaya kalian mau berpikir mengenai ayat-ayat tersebut. Jadi puan-puan, tuan-tuan, 2 ayat ini sebetulnya telah menjelaskan tentang kekhusyuan yang bertempat dekat kalbu manusia. Yang kekhusyuan ini mesti dibina, lantaran sudah lamanya umat Islam itu mungkin mengalami masa-masa yang mesti disindir oleh Allah agar tidak lepas daripada kekhusyuan itu. Macam diingatkan oleh Allah semula agar tidak lalai terbuai oleh kenikmatan hidup. Dan kekhusyuan ini, kata Allah, boleh dilaksanakan tatkala manusia itu mengingati Allah,
memikirkan ayat-ayatnya, serta mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandungi kebenaran, agar dengan tindakan yang seperti ini menjauhkan mereka daripada mengikuti kebiasaan orang-orang ahli kitab. Di mana ahli kitab ini mereka memiliki hati yang keras, perbuatan yang fasik, disebabkan karena begitu jauhnya peringatan ya yang disampaikan oleh Rasul mereka kepada mereka. Jarak begitu jauh sehingga jauhnya jarak, kosongnya mereka untuk menerima peringatan itu membuat mereka jadi keras hatinya. Untuk supaya lunak hati, lembut hati, tidak keras hati, supaya khusyuk, maka kita diminta oleh Allah jangan berputus asa. Kita diminta untuk memikirkan fenomena alam. Bukankah bumi yang mati itu boleh hidup lagi? Demikianlah, bukankah hati yang mati itu boleh hidup lagi? Maka belajarlah untuk bergantung hanya kepada Allah, karena hakikat yang menghidupkan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah Allah membentangkan ayat-ayatnya supaya manusia yang berfikir itu dapat menemukan jawaban atas permasalahan hidupnya. Baik, perempuan, tuan-tuan, itu setakat pemaknaan yang biasa sahaja. Oleh itu kita akan merujuk beberapa tafsir ya dalam memahami ayat ini ya. Antaranya Ustazah merujuk pada tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Tafsir ini begitu baik, seandainya ada terjemahannya. Mungkin inilah tafsir yang kedua selepas Aisar At-Tafasir yang Ustazah rekomen. Namun sayangnya tidak berlaku penterjemahan terhadap kitab tafsir tersebut. Jadi hanya dinikmati dan dirasakan kebagusan, kebaikan penafsirannya oleh mereka yang memahami bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini kita akan bagikan dalam beberapa bahagian ya. Pertama, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Satu bahagian. Bagian yang kedua, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu ya fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bagian yang ketiga, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Bagian yang keempat, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Baik. Kita akan jelaskan bagian yang pertama. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Merujuk kepada tafsir Ibnu Ashur bahwa ayat ini turun pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bayangkan perempuan tuan-tuan, mereka para sahabat yang hidup di Mekah itu dibina terus tauhidnya oleh Allah dalam masa yang sama selepas menjalani fase yang keempat kenabian Muhammad SAW. Mereka dirimain oleh Allah, diingatkan sudah dekat masanya bagi umat Islam itu di Mekah itu untuk memiliki qalbun mukhsyi, yaitu hati yang khusyuk. Dan ketika ya Ustazah membelek tafsir yang sama, tafsir Ibnu Ashur juga, namun pada ayat yang berbeza, disitulah Ustazah menemukan apa makna khusyuk itu. Ya. Kata Ibnu Ashur, al-khusyuk bermakna at-tadhallul. At-tadhallul bermakna, tadhallul itu artinya adalah tunduk, merasa diri begitu hina, begitu rendahnya di hadapan Allah. Itu namanya al-khusyuk, at-tadhallul. Oke. Khusyuk dalam pandangan Al-Imam Ibnu Ashur adalah laksana bumi yang mati, yang gersang, yang tenang, tidak bergerak, ya. Karena bumi itu mati, kering keronta, ya, gersang, tandus, tidak ada air hujan, so bumi itu mengalami kematian. Bila bumi itu mengalami kematiannya, otomatis tak bergerak. Macam kita, kalau satu saat nanti ajal dijemput oleh Allah, maksudnya kita dijemput oleh Allah, ajal kita mendatangi kita akan terbujur kaku, ya, tidak bergerak. So tidak bergerak itu dalam bahasa Arabnya itu as-sakinah. Sakinah, tenang. Karena itu alat untuk membunuh hewan supaya tak bergerak dan tenang itu disebut sikin. Dan tempat untuk membuat orang selesa tidak bergerak itu namanya maskan. Jadi bumi yang mati itu disebut oleh Allah sebagai bumi khasyian.
Ya, khasyi'atan. Masya Allah. Jadi ketika Ustazah membaca tafsir Ibnu Ashur dalam ayat ini maksudnya ayat Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Ustazah coba top up dengan mencari ungkapan kata khasyi'atan fil Quran, dalam Quran. Dan ternyata ketika saya mencari kata khasyi'atan dalam Al-Quran itu terjumpa ya satu ayat dalam surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-39. Ya, masih ingat kan surah Fussilat itu membincangkan tentang makna istiqamah kan? Ya, pada ayat yang ke-30 kan? Pada ayat yang ke-39 Allah membincangkan tentang masalah alam, yaitu bumi. Allah berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khasyi'atan Fa'idha anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat." Ya. Dan termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu untuk ditafakuri adalah annaka tara, sesungguhnya engkau wahai Muhammad menyaksikan, melihat dengan mata kepala, memikir dengan mata hati, annaka taral arda. Ardanya apa? Khasyi'atan. Khasyi'atan itu adalah kalau kita terjemahkan kan khusyuk. Tetapi kalau kita paham dalam tafsirnya adalah yang mati, yang kering, yang gersang, tidak tumbuh sebarang tanaman atau tumbuhan, tidak bergerak karena tidak ada air hujan yang akan menggerakkan tanah itu untuk mengeluarkan tumbuhannya. Jadi bumi yang mati, yang kering, yang tidak ada tanamannya, itu disebut bumi khasyi'atan. Ini adalah fakta konkret. Supaya Anda semua nanti boleh paham makna alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Karena di sini nak memasukkan makna abstrak. Untuk tahu makna abstrak ini kita kena belajar tentang makna konkret. Ya, yaitu bumi tadi yang disifati oleh Allah. Jadi khusyuk itu sebetulnya miliknya bumi. Ya, tetapi akan diletakkan kepada kita tatkala kita memahami apa makna khusyuk dalam fenomena alam yang namanya bumi itu. Ya, khasyi'atan. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat. Tetapi ketika mana turun air hujan, bumi itu bergerak-gerak hidup dan mengeluarkan tumbuhan, sehingga kita katakan tumbuhan adalah perhiasan bagi bumi. Bumi menunjukkan, kalau kita katakan kesombongannya, keangkuhannya, kita tak kata pun sebetulnya bumi itu sombong dan angkuh. Cuma kita akan kiaskan pada manusia sehingga kita boleh cam. Bumi itu boleh bergerak-gerak ketika turun hujan. Ketika Allah bagi rahmat namanya hujan, bumi bergerak. Ihtazat, warabat, sehingga keluarlah tanaman-tanaman itu tumbuh dengan suburnya. Baik. Ehwal bumi ini sebetulnya, fakta konkret ini sebetulnya kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Ashur, ini saya suka penafsiran yang seperti ini. Membuka minda kita untuk tafakur alam dan boleh relate dengan diri kita supaya berlaku perubahan berupa ketaatan. Ya, oke ke? Baik. Kemudian, kata Al-Imam Ibnu Ashur, fakta yang berlaku dekat bumi ini sebetulnya akan dimasukkan oleh Allah pada diri kita supaya kita boleh faham tentang makna khusyuk itu. Oke. Tak lain tak bukan, fakta alam tadi, fakta bumi itu adalah gambaran tentang hakikat manusia. Di mana manusia akan dikatakan khusyuk apabila dia merasakan dalam dirinya itu kehinaan, kerendahan. Yang kita katakan dengan keadaan yang begitu miskinnya, papanya, tidak memiliki apa-apa, yang tidak ada kelayakan untuk dibanggakan dan disombongkan. Warathal al-libas, dan pakaian yang kenakan pun setakat pakaian yang sudah usang. Ya. Jadi manusia yang khusyuk itu manusia yang dari segi pakaiannya tak ada yang perlu untuk dibanggakan. Dari segi kekayaannya tak ada yang perlu untuk dibanggakan. Itu namanya manusia yang khusyuk. Sehingga dirinya merasa rendah, hina, tidak ada perkara yang untuk dibanggakan. Ya, berbeza ketika manusia itu Allah bagi rizki,
Allah luaskan rizki, Allah turunkan rizki dari langit, seperti Allah turunkan hujan ke atas bumi, Allah turunkan juga rizki ke diri manusia, sehingga manusia boleh berhias, boleh tampil indah, dan pada hujungnya mukhtalan fakhura. Mereka tampil diri dengan penuh kesombongan, dengan penuh kebanggaan, dan melupakan tentang hakikat diri dalam keadaan hinanya sebelum Allah turunkan nikmat atau rizki tersebut. Jadi kalau bumi boleh menyombongkan dirinya dengan perhiasan-perhiasan namanya tetumbuhan, bunga, tanaman, pokok, dan lain sebagainya, yang sebelumnya itu adalah mati, tidak ada tanaman, dan disifati sebagai bumi yang khusyuk, maka manusia juga demikian. Awalnya khusyuk, tetapi ketika mohon-mohon sama Allah agar diberikan rizki, diturunkan rizki, dan ketika itu kita boleh tahu bagaimana cara dia berjalan menggunakan handbag dia, bagaimana dia berjalan menggunakan kasut tumit tingginya, bagaimana dia berjalan menggunakan jubah pakaian yang terbaiknya, sehingga ya mengendarai kereta dengan yang teristimewa, yang paling mewah ya, kemudian merasa bahwa diri ini boleh bertindak melebihi daripada sebelumnya yang Allah ciptakan dalam keadaan khasyatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya mengucap banyak terima kasih kepada Al-Imam Ibnu Ashur yang membuka minda saya untuk memahami hakikat khusyuk itu melalui fenomena alam semesta. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu antakhsya'a qulub. So, bila kita tengok tafsiran di sini, antakhsya'a qulub, merasa hina, merasa rendah, tidak ada sesuatu yang perlu untuk dibanggakan, ya, tenang jiwa itu, tidak ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk tampil melebihi daripada apa yang Allah miliki, ya, Allah yang berkuasa, Allah yang maha dikagumi, yang mutakabbir, yang jabbar, yang aziz, dan lain sebagainya. Ternyata sifat ataupun perasaan rendah hinanya itu adalah bertempat dekat qalbu, antakhsya'a qulub. Oke, jadi khusyuk ini adalah pakaian untuk kalbu kita yang keempat selepas kita bincang tentang qalbun mu'min, qalbun muhtad, dan qalbun mutmain. Sekarang ada qalbun mukhsyi, ya, qalbun yang khusyuk. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, bilakah manusia itu mengalami kekhusyuan? Ya, mereka boleh mengalami kekhusyuan ketika li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Yaitu ketika mereka melakukan zikrullah. So kalau kita zikir dalam keadaan kita sombong, oh berapa ribu ya kita tekan misalnya, oh yang lain tak boleh buat pagi macam ini. Itu namanya zikir yang tidak ada unsur kekhusyuan. Ya mungkin karena belum paham hakikat tentang hidup ini macam mana sebetulnya. Ya, adakah kita perlu membanggakan diri ketika kita beribadah, tampil dengan zikir yang begitu banyak? Oh, oke, pagi ini saya boleh berzikir sampai 10 jam di depan fenomena alam semesta. Hati saya diliputi oleh ketakutan pada Allah. Oh, orang lain tak boleh buat macam saya, kot. Jadi ini kata Al-Imam Al-Ghazali, zikir bersama syaitan. Ya. Jadi ketika kita zikir itu, kita pastikan diri kita itu adalah kurang zikirnya berbanding orang lain. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita terhadap urusan ibadah, jangan tengok orang di bawah kita, akan berlaku ujub nanti. Tapi terhadap ibadah kita, kita tengok orang yang di atas kita, sehingga kita merasa rendah. Oh, kalau aku berzikir hari ini hanya setakat dengan fenomena alam namanya bunga, mungkin ada orang lain yang sudah sampai ke puncak, yang boleh zikir melihat fenomena alam semesta yang begitu luas. Mungkin lebih lagi mereka menitiskan air mata, bergetar hatinya, sujud tersungkur di hadapan kekuasaan Tuhannya, berbanding saya. So itu kita bawa zikir konteks diri kita supaya tak berlaku ujub dan bangga. Oke? Jadi ternyata khusyuk itu boleh dirasakan tatkala pertama orang tengah zikrullah. Dan alhamdulillah zikrullah sudah kita konsepkan, sepuan-puan tinggal recall data sebelum sahaja. Dan yang kedua, khusyuan itu boleh berlaku tatkala manusia itu mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa ma nazala minal haq. Ketika merasakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui wahyu Al-Quran, lalu kebenaran itu diyakini sehingga muncul rasa tunduk di hadapan kebenaran itu, ya, al-inkisar li nadharil haq, merasa diri ini hancur berantakan, berkecai-kecai, tak mampu, tak terdaya untuk menolak kebenaran ketika sudah sampai pada diri kita. Oke, jadi khusyuk misalnya ketika
zikir. Mesti ada. Khusyuk ketika misalnya baca Al-Quran. Dan yang ketiga, khusyuk misalnya ketika kita salat. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-45. Jadi di mana kita boleh merasakan khusyuan? Pertama dalam salat kita. Kedua dalam zikir kita. Dan ketiga dalam tadabbur kita. Ya. So pertanyaannya, ada orang baca Quran tapi tak khusyuk-khusyuk. Ada orang yang zikrullah tapi tak khusyuk-khusyuk. Ada orang yang salat tapi tak khusyuk-khusyuk. Mengapa demikian? Sebab ada satu activity yang belum dilaksanakan, yang belum dibuat lagi oleh manusia, yang ketika dia baca Quran, yang ketika dia zikrullah, yang ketika dia salat. So perbincangan ini mengapa ini akan kita kemukakan nanti pada poin ketiga, bagaimana cara kita meraih kekhusyuan, ya. Bagaimana kita caranya meraih kekhusyuan ketika kita sholat, ketika kita zikrullah, ketika kita baca Al-Quran. Maknanya khusyuk itu mesti motifnya sudah kita buat sehingga ketika kita terapkan dalam sholat, sholatnya khusyuk. Ketika kita terapkan dalam zikrullah, zikirnya khusyuk. Ketika kita terapkan dalam qiraatul Quran ataupun tadabbur Al-Quran, jadi khusyuk. Oke? Baik. Kemudian seterusnya, ya, poin yang kedua, ya, part yang kedua, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kita dilarang untuk mencontoh sunnah orang terdahulu. Sunnah itu apa yang dibuat dan yang ditinggalkan untuk orang selepasnya. Sunnah sayyi'ah ataupun sunnah hasanah. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan atau man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. So, ada sejenis perilaku yang ditinggalkan oleh orang terdahulu. Dan jangan sampai kita contoh. Orang terdahulu di sini adalah ahli kitab. Yang mereka diturunkan oleh Allah, ya, kepada mereka Alkitab, namun kitab itu dibiarkan begitu saja sampai jarak yang begitu lama tanpa ada nasihat, teguran, zikrah, peringatan yang mereka terima. Jarak yang begitu lama membuat keras hatinya, hati mereka. So kita juga begitu. Dulu masa kecil baca Quran, dulu masa sekolah menengah belajar tentang Al-Quran. Ketika sudah remaja, ketika sudah dewasa berbincang tentang isu bisnis. So karena ingin menselesaikan mak ayahnya dengan rumah yang besar, nak menselesaikan anak-anaknya dengan makanan pakaian yang paling bagus. So ditinggalkan Quran itu. Sampailah menjelang umur dia yang ke-50 atau 60. Jarak antara umur yang ke-25 ketika sudah berkawin sampai umur yang ke-50 dibuai oleh kesibukan dunia, atau kita katakan umur 20 tahun menikah, umur 40 tahun baru ingat akhirat misalnya, ya. Tapi dalam tafsir An-Nabulsi biasanya orang ingat akhirat ketika umur 60 tahun. So kita ambillah 25 sehingga 60 tahun. Itu jarak yang Allah uji manusia dengan kesusahan. Adakah tetap memahami Al-Quran, ataukah tinggalkan Quran, cari pekerjaan dan sibuk dengan pekerjaan itu? Maka jika berlaku perkara itu, faqasat qulubuhum, hati akan keras. Jadi kerasnya hati itu lantaran jarak yang begitu lama kita tinggalkan zikrullah, kita tinggalkan apa? Tadabbur Al-Quran. Ya, mendengar Quran tak lagi dibuat, membaca Quran tak lagi dibuat, memahami Quran tak lagi dibuat. Menyaksikan alam semesta, memikirkan dengan kedalaman mata hati kita tak dibuat. So, apa yang berlaku? Qasat qulubuhum. Apakah makna qasat? Qasat adalah keras. So, qasat ini lawannya khusyuk. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali ketika saya buka tafsir Al-Mawdu'i, Mausu'ah at-Tafsir Al-Mawdu'iyah, ya, yang hijau sini, penulis, ya, mengemukakan pandangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa khusyuk itu namanya riqatul qalb, hati yang lembut. Dan subhanallah dalam ayat ini dikatakan bahwa lawannya khusyuk adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Jadi kalau demikian, hati yang keras, lawannya itu adalah khusyuk al-qalb,
khusyu'ul qalb bermakna kalau hati itu keras, lawannya hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk maknanya hati yang lembut. Ya. Jadi kita mengambil manfaat daripada pandangan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa hati yang khusyuk itu adalah hati yang lembut. Dan apabila ada aktiviti-aktiviti yang membuat kita jadi lembut hatinya, jadi menangis, jadi tersentuh, itu maknanya aktiviti-aktiviti zikrullah. Aktiviti-aktiviti mengingati Allah yang boleh melembutkan hati kita. Contohlah dengan menyaksikan kematian seseorang, menghadiri jenazah yang dikebumikan, seperti menghadiri orang yang sakaratul maut, seperti menyaksikan kejadian-kejadian yang begitu menakutkan. Itu semua akan menjadikan qalbun menjadi khusyuk, menjadi lembut. Dan apakah akibat daripada kerasnya hati itu? Ya Allah, disebutkan di sini ya, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu menjadi orang yang fasik. Sedikit yang tidak fasik, maknanya banyak umat hari ini yang fasik. Ya. Al-Imam bukan Al-Imam ya, dalam tafsir Aisar At-Tafasir, yaitu yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Beliau mengatakan bahwa fasik di sini artinya adalah kafir. Mengapa? Sebab hal ini dikaitkan pada ayat yang ke-16 itu, alam ya'ni lilladzina amanu. Kalau disebut kata amanu, hujungnya fasik, bermakna fasik itu adalah keluar daripada keimanan. Puan-puan, tuan-tuan, apakah kita tak takut? Sekian lama kita berbisnis, lupakan Al-Quran, kononnya nak senangkan anak dan orang tua kita. Tetapi membuat hati kita keras, takkah kita takut kekerasan itu membawa kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan? Masya Allah. Marilah sekarang kita kembali pada Al-Quran. Mari kita melakukan aktivitas zikrullah, menyaksikan fenomena alam. Lalu kita tafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita kembali pada Al-Quran, kita maknai Al-Quran untuk hidup kita. Semoga hidup kita dekat dengan Allah, bukan dekat dengan dunia. Barang siapa yang dekat dengan dunia, maka Allah akan menghinakannya. Karena dunia itu dana dunia rendah, adna. Dan barang siapa yang mendekat kepada Al-Quran, Al-Quran itu anzala minas sama fi lailatin mubarakatin, turun daripada langit. Quran itu tinggi, maka kita akan ditinggikan, akan dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina utul ilm. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Karena sumber ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran turun daripada tempat yang tinggi, yaitu daripada Lauhil Mahfuz. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita bincang tentang khusyuk, mungkin ada rasa pesimis. Jangan pesimis bagi orang-orang yang telah sibuk. Dah keraslah hatiku ini. Ustazah, dah lama aku tinggalkan Quran, Ustazah. Dah hampir 20 tahun aku tak boleh baca lagi Quran, Ustazah. Ketika aku punya masalah dalam rumah tangga aku, kini aku merangkak membaca Quran. Terbata-bata, baru mulai nak baca tajwid Quran secara bertajwid, Ustazah. Baru mulai nak jinak-jinak dengan tadabbur Al-Quran, yang saya tak pernah dengar istilah tadabbur pun, Ustazah. Puan-puan, tuan-tuan yang mengalami keadaan seperti ini, situasi seperti ini, jangan putus asa. Wala tay'as min rauhillah, innahu la ya'as min rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya sifat putus asa itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir yang dihembuskan oleh syaitan. Baik, bagaimana supaya kita optimis? Mari kita saksikan fenomena alam semesta. Dalam tafsir Al-Muyassar, bila saya dapatkan pemaknaannya sungguh cantik. Selama ini, ketika saya memahami ayat yang ke-17 surah Al-Hadid ini, saya memahami hanyalah terkait dengan bila Allah menghidupkan bumi yang mati, maka demikianlah Allah punya kuasa untuk membangkitkan kita yang mati, sehingga terbit ketakutan, apa yang saya persiapkan untuk menuju kematian saya ini? Adakah maksiat? Adakah ketaatan? So, di situ yang saya fahami selama ini. Tapi ketika memahami tafsiran yang dikemukakan oleh penulis tafsir Al-Muyassar, ataupun dalam tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, saya mendapati diri begitu optimis, ya, ketika mungkin berlaku kekerasan kolbu, yang kekerasan kolbu itu kadang ditunjukkan oleh perangai yang keras, fadhan ghalidul qalb, dengan kekerasan, dengan kegarangan, dengan
ialah segala sesuatu yang melibatkan unsur penderaan secara fisikal kepada sesuatu yang kita tak menyukainya. So, hati menjadi optimis ketika Allah mengatakan, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Karena itu tafsiran di sini membuka ruang bagi kita yang sudah lama dalam kekerasan hati untuk optimis bahwa demikianlah bumi yang mati dihidupkan oleh Allah, hati yang mati pun dapat dihidupkan oleh Allah. Apalagi kita sudah lama terjebak oleh tradisi melakukan amalan-amalan dalam berpuluh-puluh tahun yang tidak bersandar kepada ittiba Rasul. Hal itu sebenarnya bukan melembutkan hati kita. Mungkin kita menangis, tapi tangisan itu bukan berpunca daripada kelembutan hati yang sebenar. Ada orang melakukan amalan sesuatu yang bukan berasal daripada Rasulullah SAW, tapi boleh menangis. So, tangisan itu bukan diiktiraf sebagai tangisan kebenaran, puan-puan, tuan-tuan. Ya. Mungkin lama terjebak di situ kita. So, baru kita hari ini, dalam umur yang ke-60, kembali kepada ittiba Rasulullah, kembali kepada Al-Quran yang sebenar. Ya, baik. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Di sini ada potongan ayat yang keempat tadi ya. Apa yang Allah bahagi itu sebetulnya adalah ayat-ayat Allah. Bumi dengan kekeringannya, bumi dengan kehidupannya, itu ayat-ayat Allah. Demikianlah cara Allah nak jelaskan makna khusyuk itu kepada Anda sekalian. Qad bayyana lakumul ayat. Melalui ayat-ayat itulah kalbu kita connect dengannya. Kalbu akan memikir, kalbu akan memahami. Hasil pemikiran akan ditentukan oleh fuad kita. Ya. Penyaksian kita pada pokok yang hijau itu. Hijaunya pokok itu, ya, mula-mula akan disaksikan oleh mata kita, namun akan dihukumi oleh brain kita. Coba kita selaraskan, ya, antara akal zahir dengan brain segala apa yang ada di kepala ini, kita kenaikan dengan akal batin yang ada dekat dalam dada, dekat dalam ya. Di sebalik dada itu, dalamnya itu ada kalbu. Di sebalik kalbu itu ada namanya fuad. Di sebalik fuad ada namanya lub itu. Kita kenaikan semuanya itu. Sehingga akan berbuah yang namanya kekhusyuan. Ya. Baik, jadi akal kita akan ditajamkan dengan ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah yang akan menajamkan akal kita di sini adalah ayat-ayat di alam semesta, yaitu ayat-ayat bumi dan segala apa yang ada di atas permukaan bumi itu. Baik, sekian penafsirannya. Lalu poin pertama kita akan bincangkan apakah khusyuk itu. Oke, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita akan bincangkan tentang khusyuk. Ya. Apakah khusyuk itu? Oke. Berasaskan pada ayat-ayat yang saya kumpul dan beberapa pandangan-pandangan ahli ilmu terkait dengan khusyuk itu, untuk memudahkan puan-puan, tuan-tuan, saya sintesiskan di sini. Khusyuk itu adalah rasa rendah, rasa hina. Yang menyelimuti kalbu manusia. Ya, khusyuk itu apa? Perasaan rendah diri, hina diri yang menyelimuti kalbu tatkala berdepan dengan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, khusyuk itu bermakna mengenali kebesaran dan kekuasaan Allah. Di sini ada ma'rifatullah. Khusyuk itu juga bermakna rasa takut yang menyelimuti kalbu tatkala mengenal akan kebesaran Allah, yang ketakutan itu dibalut oleh unsur pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Ya, khusyuk itu maknanya pengagungan. Dalam bahasa ininya khasyah.
Khusyuk itu adalah al-khudu', yaitu ketundukan. Ketundukan dalam bahasa Al-Quran disebut al-khudu'. Dan rasa rendah, rasa hina diri dalam bahasa Al-Quran disebut at-tadarru', ad-dara'ah. Ad-dara'ah. Nanti perempuan kalau belajar alfaz Qur'aniyah akan tahu amalan-amalan kolbu ya yang hampir sama maksudnya. Khusyuk itu diartikan tunduk, khudu' juga tunduk, ad-dara'ah juga diartikan tunduk. Ya, nanti khosyah pun diartikan hampir sama juga, takut. So apa khusyuk itu? Perasaan rendah dan hina diri di hadapan kekuasaan Allah tatkala menyaksikan kebesarannya sehingga timbul pengagungan dan di follow up dengan ketundukan. Itu khusyuk. Ya. Rasa rendah diri, ya, perasaan rendah dan hina, ya, di hadapan kebesaran Allah tatkala menyaksikan kekuasaannya lalu muncul pengagungan, ya, akan kebesaran Tuhannya itu dan di follow up dengan adanya ketundukan. Itu khusyuk. Bermakna kalau kita konsepkan khusyuk, inilah perasaan yang sebetulnya mesti ada dalam kalbu kita. Yang kita katakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulub. Tetapi untuk dapat meraih rasa rendah, hina diri, kita mesti mengenal lawan kita yang tinggi. Dan lawannya makhluk itu adalah Al-Khaliq. Maka saya contohkan perempuan, misalnya kita jahil ya kan. Ternyata ada satu konferensi yang dihadiri oleh para alim, ulama, faqih, fuqaha, ya, al-hakim, al-hukama, al-kabir, al-kubara. Datang ke situ. Kita tak tahu apa-apa, dijemput. Ustazah Soleha dijemput attend ke konferensi itu. Apa yang saya rasakan di situ? Begini aja. Tengok di situ Profesor Dr. Ratib Nabulsi ada. Di situ ada yang namanya siapa misalnya? Yang terkenal ya, Profesor Dr. As-Samirai. Di situ Profesor Dr. Muhammad Hasan di situ. Saya begini aja lah. Ketika ditanya pandangan, tahu bahwa diri ini rendah, tidak ada ilmu, diri ini begitu hina, tidak ada ilmu. Sementara yang bercakap di depan saya yang berkumpul adalah orang-orang ahli ilmu, al-alim, al-ulama, al-kabir, al-kubara, al-hakim, al-hukama. Subhanallah, pernah merasa begitu tak? Itu namanya khusyuk kalbu Anda. Tetapi yang kita maukan di sini, khusyuk ini terkait dengan hak Allah. Jadi jangan kita merendah di hadapan manusia, tapi rendahlah di hadapan Allah dan merendahlah juga di hadapan manusia yang telah merendah di hadapan Allah. Karena hakikat ketika kita merendah di hadapan manusia yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang yang beriman, merendahlah kamu. Dengan ajaran apa? Tawadhu'. Macam mana tawadhu'? Anggap orang yang beriman itu lebih baik dari kita. So kita merendah. Maka kita berfalsafah menggunakan falsafah apa? Pokok padi, tanaman padi, semakin berbiji dan berisi, semakin akan merunduk. Demikianlah. Jadi di sini ini masalahnya. Masalahnya di sini. Ada orang yang menyangka dirinya khusyuk, tapi tak pernah ma'rifatullah. So itu bukan khusyuk. Ya, karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaid Al-Fawaid, melenyapkan gunung itu begitu mudah berbanding melenyapkan kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemarahan dari dalam hati. Ya. Oleh karena itu beruntunglah bagi orang-orang yang mengenali Tuhannya, maka dia akan mengenali pribadinya sendiri. Ketika Tuhannya itu Al-Kabir, pribadi itu As-Saghir. Ketika Tuhannya itu Al-Azim, pribadinya itu adalah Al-Dzalil. Rendah, hina, kecil, dan tak ada apa-apanya. So, kalau ingin mengenal pribadi kita, siapa kita, karakter kita, kenali Allah, tahu lawannya. Tak payah kita nak menilik menggunakan tulisan tangan ke, menggunakan tulisan sekian ke, posisi tidur ke, dan sekian. Itu merumitkan, tapi disukai orang.
Itu bagi saya merumitkan. Cukup kembali Quran, apa nama-nama Allah yang perlu kita kaji, lawannya adalah kita. Karena itu ketika Allah ghaniyun antumul fuqara, kita fakir. Ketika kita rasa fakir di hadapan kekayaan Allah, itu khusyuk namanya. Merendah, menundukkan diri di hadapan yang besar, yang agung, yang mulia. Baik. Atas dasar makrifat itulah muncul pengagungan. Pengagungan diliputi perasaan malu, perasaan takut, itu namanya khasyah. Dan khasyah ini, bila sudah ada dalam diri kita, Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Khasyah ini yang akan menggerakkan manusia untuk tunduk di atas perintah-perintah Allah. Ya. Maka Syekh Hasan menyebutkan al-khusyu bimakna al-istislamu li hukmillah wal inkisaru li nadharil haqq. Yaitu tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah. Tunduk patuh di atas segala perintah-perintah Allah. Larangannya ditinggalkan, ya, perintahnya dijalankan. So ini akan kembali. Mengapa kita bincang tentang istiqamah, bincang tentang khusyuk? Ya lantaran itu, ya. Jadi ketundukan. Jadi kita sudah paham tentang makna khusyuk, yaitu perasaan hina, perasaan rendah diri di hadapan kebesaran Tuhannya tatkala menyaksikan kebesaran Tuhannya. Sehingga muncul pengagungan, diliputi perasaan takut, rasa malu yang akan menatijahkan ketundukan. Ya, ketundukan dalam bahasa Quran disebut al-khudu', kehinaan dan kerendahan diri disebut ad-dhara'ah. Ad-dhara'ah bertempat di qalbu, sementara al-khudu' bertempat di badan atau di jasad. Cantik kan Al-Quran? Bincang khusyuk, bincang tunduk, bincang khusyuk, bincang dhara'ah. Khusyuk di hati, khusyuk di qalbu, di jasad. Khusyuk di dalam hati namanya dhara'ah, khusyuk di dalam di anggota jasad namanya al-khudu'. Baik, dan puncaknya adalah ma'rifatullah, dan hasil ma'rifatullah adalah pengagungan terhadap kebesaran Allah. Baik, puan-puan, tuan-tuan, kita sudah bincangkan tentang hakikat khusyuk. So sekarang kalau kita sudah paham apa makna khusyuk, kita boleh tengok diri kita yang sebelumnya klaim diri sebagai orang yang khusyuk, betulkah tidak? Ya, jadi kekhusyuan itu nanti akan kita bincangkan apa betul kita khusyuk, berada dalam zon khusyuk yang sebenar pada poin yang kelima insya Allah.